kesusahan? Galau itu habis putus cinta kah? Enggak. Di ghosting. Oh my god. Sama cewek lain. Baru saja nanti kita balas ya Besti ya. Kita balas ya. Kita ghosting balas aja. Boleh ya? Sebelum kita masuk ke acara materi yang selanjutnya, kita berdoa dulu ya, biar enakin aja gitu ya. Enak dulu. Boleh dibimbing sama yang tadi kasih share kemarin? Boleh dibimbing doanya dulu aja. Punya doa. Beda saja. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alfabetnya kita berdoa dulu. Dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih ya. Nih, di sini aku pengen tanya deh ke kalian ya. Kalian tahu sih bimbingan kelompok? Tadi kan udah dijelasin, coba dijelasin ulang bimbingan kelompok itu apa tadi? Nah, udah lupa? Udah lupa oke nih ya. Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, di sini aku kan cuma ngambil 13 sampel ya dari kalian ya di sini ya. Nah, di sini juga bimbingan kelompok juga bertujuan agar kalian nih para siswa-siswa dapat mengemukakan pendapat kalian di depan banyak orang. Jadi misalkan kalau kalian disuruh presentasi itu kalian udah nggak gugup lagi. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok itu seperti itu ya. Jadi udah pada paham ya bimbingan kelompok itu apa, tujuannya juga apa ya? Ya. Nah, terus di sini ada juga tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Dalam bimbingan kelompok juga terdapat dari 8 orang sampai 13 orang ya. Dan juga terdapat PK-nya juga. Tahu PK apa? Bukan PK itu adalah pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok itu saya sendiri di sini ya, ada aku Ananta. Nah, di sini juga pemimpin kelompok juga nanti bakal ngasih materi tentang yang bisa dilihat sekarang ya, materi tentang burnout belajar. Nah, udah terus sebelum ke materi burnoutnya nih, aku kan belum pada kenal kalian ya. Boleh ya, kita kenalan dulu pakai games tadi kenalannya. Gamesnya itu rangkai nama. Pak, dari sini nih. Bisa nama kamu siapa? Rieska. Nah, bisa nama saya Rieska. Yang dan di sebelah saya teman saya namanya Aulia. Sebegitupun sampai terakhir ya, jajaran belakang. Jadi kan dari nama saya Rieska dan teman yang di sebelah saya namanya siapa? Nanti juga yang belakang juga seperti itu. Mengerti? Mengerti. Boleh sok kenalan lagi. Nama saya Rieska dan teman di sebelah saya yang bernama Aulia. Betul. Di belakangnya Aulia. Nama saya Aulia dan di belakang saya Iskemala. Nama saya Iskemala dan di sebelah saya Sandi Rahmania. Nama saya Sandi Rahmania dan di sebelah saya di belakang. boleh kesini. Sebelah saya Rani. Jangan tegang. Boleh. Nama saya Rani. Dia di belakang. Putri. Nama saya Putri dan di sebelah saya Maria. Itu tadi itu. Kenalkan nama saya Andi dan di sebelah saya bernama Janwir. Janwir. Terus Nama kamu siapa? nama aku Rehnawati. Dan nama saya namanya Rehnawati dan tidak ada teman lagi gitu ya. Iya, Boleh nih. Oke, kan aku udah kenal kalian semua ya di sini dua jajaran ini nih. Jadi untuk materi yang ini kan kita mau bahas tentang burnout belajar. Nah, dari burnout belajar kalian tahu apa itu burnout belajar? enggak. Nggak tahu. Tentang burnoutnya aja.
Belum tahu berarti ya? Boleh deh. Nih, sebelum materinya mulai juga, kita akan bikin perjanjian. Kita cuman ada waktu 15 menit aja buat bimbingan kelompok di sesi aku ya. Di sesi aku cuma 15 menit aja. Dan semoga kalian bisa ngikutin bimbingan dari aku dengan baik ya. Nah, apakah kalian siap buat masuk ke materi ini? Siap. Kelas dong, kayak loyo banget nih ya, belum makan. Siap ke materi yang ini? Siap. Oke, kita masuk ke materinya ya. Apa sih burnout belajar? Burnout belajar itu adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh kalian semua nih, pasti pernah ngalamin nih ya. Pastinya nih, aku juga sering ngalamin burnout soalnya ya. Nah, di sini juga yang ditandai dengan kelelahan fisik mental kalian di saat belajar. Kalian pernah nggak sih kayak kalian tuh males buat belajar? Ada PR kayak udah nanti ada hari besok masih bisa dikerjain, sering kan? Apalagi kalau misalkan ada belajar sama guru yang nggak disukain, bisa kayak gitu kan? Ya, males banget ya. Nah, itu salah satu dari pengertian dari burnout belajar tuh ya. Bisa kalian baca sendiri aja tuh. Terus dari apa sih namanya? Dari burnout belajar juga kalian akan ngerasain kayak kalian tuh merasa nggak mampu aja buat ngerjain tugas, karena kalian udah saking penatnya nih buat ngerjain semua tugas-tugas kalian yang udah numpuk tuh ya, karena kalian udah males banget, jadi kalian kayak pusing sendiri, nggak tahu mau ngerjain dari yang tugasnya A atau yang B, karena semuanya sama-sama penting kan tugas itu ya. Nah, terus di sini juga nih ada lagi ciri-ciri dari burnout belajar nih. Ciri-ciri dari burnout belajar kan ada nih apa sih namanya? Kelelahan fisik mental, terus sama emosional. Terus ada yang tahu nggak ciri-ciri burnout lagi? Coba, ada yang tahu nggak? Belum pada tahu? Belum nih, aku kasih tahu ya. Nah, ciri-ciri dari burnoutnya itu adalah satu, memiliki perasaan apatis dan kehilangan minat pada hal-hal terkait belajar. Kalian kayak gitu nggak? Ya. Ya? Kenapa bisa kayak gitu? Males. Kenapa bisa males? Ada scroll TikTok terus. Ya. Terdistract sama TikTok ya. Sama aku juga kok. Kita malas belajar karena lebih ramai TikTok ya. Terus ada lagi sulitnya berkonsentrasi atau kurangnya fokus terhadap pelajaran. Nih, kalian kalau misalkan ada pelajaran matematika deh, pastinya kan? Kalian suka merhatiin nggak? Kalau misalkan gurunya lagi nerangin guru matematika siapa di kelas sekarang? Ya. Terus kurangnya rasa percaya diri untuk mencapai sesuatu dalam belajar. Ini ciri-ciri yang ketiganya itu kurangnya rasa percaya diri untuk mencapai sesuatu dalam belajar. Kalian kalau misalkan belajar, apa sih yang mau kalian tuju? Dapat nilai. Terus apa lagi? Gak salah ya. Tuh kurangnya rasa percaya diri kayak kalian tuh udah ngerjain nih. Misal kalian udah ngerjain PR dari dulu udah ngerjain, tapi pas nyampe di sekolah ngeliat teman kalian yang kayak kayaknya dia udah bisa apa namanya pinteran dari dia daripada aku, jadi kalian kurang percaya diri untuk ngasih jawaban ke gurunya. Terus kalau misalkan kalian ditunjuk, coba Salwa kamu ke depan kerjain yang di depan, Salwanya tuh takut salah karena dia takut nggak percaya diri sama jawaban dia, padahal jawaban dia tuh sebenarnya udah benar, tapi dia tuh kayak nggak berani buat ngasih jawaban dia di depan. Nah, seperti itu. Terus terlalu sensitif dan mudah tersinggung terkait proses pembelajaran. Maksudnya ini terlalu sensitifnya itu misalkan kalian nih ada yang disuruh ke depan sama siapapun lah, sama guru itu ya, misal suruh ke depan ngerjain ini, terus kalian tuh kayak nggak mau ngapain ngerjain juga gitu kan di depan, kayak yang benar aja, kalau nanti nggak benar jawabannya nanti aku disorakin. Nah seperti itu, dia terlalu sensitifnya. Mudah sakit saat belajar. Kalian ada yang mudah sakit saat belajar seperti kayak pusing, saking mumetnya nih belajar tiap hari,
dari hari Senin sampai Jumat ya belajar. Kalau kalian udah mumet banget sama tugas-tugas kalian, terus kalian udah deh langsung panas diri, terus untuk matenya jadinya teh ada alasan buat gak ngerjain tugas. Coba dari ciri-ciri tersebut kalian ada berapa yang kalian punya? Semua. Ya ampun. Berarti kalian pada belum belajar ternyata ya, pada capek. Karena sekolah kan udah full day ya di sini ya, sekolah udah full day dari pagi sampai sore. Terus pulangnya masih dikasih PR lagi. Sampai sore terus masih ada PR. Berarti kan masih kerjain lagi tuh sampai malam. Terus kayak aku aja di sekolah aja udah belajar, masa di rumah belajar lagi? Apa otak aku nggak ngebul gitu ya? Sedangkan mama bapak tuh, ayo belajar bentar lagi ujian. Kesel nggak sih kalian kalau belajar? Kesel ya, sama beda kesel waktu sekolah gitu. Belajar waktunya ujian tuh belajar, jangan main HP. Kalian kalau misalkan disuruh belajar, kalian disuruh ngapain? Pura-pura. Pura-puranya kayak gimana? Sama tuh kalau misalkan disuruh belajar, kalau misalkan bawaan nggak belajar gimana? Padahal besoknya ujian, dimarahin nggak? Dimarahin. Kalian ngomelin balik? Diam. Tapi akhir-akhirnya ngedumel. Ya kan? Si mama ngajarin aku belajar wae, atau tiap hari belajar mama gitu ya. Betul ya, berarti sama nih, berarti kalian semua punya nih semua ciri-cirinya. Apa kalian tidak pusing? Sekolah full day ya. Sekolah full day gitu. Nah, bagaimana sih cara mengatasi burnout? Mengatasi burnout, kalian biasanya yang sekalian, aku pengen tahu aja dari kalian kalau lagi pusing belajar ngapain? Makan, tidur. Terus main. Terus apa lagi? Main HP. Jadi sekolah tuh. Menjauhi dari buku sama tulis-tulisan. Coba tahu lagi ya. Nih, dari untuk mengatasi burnout kalian juga harus mencari akar masalahnya. Nih, akar masalahnya kenapa sih kalian bisa burnout? Masalahnya tuh kalian tuh kayak terlalu menumpuk banyak tugas. Biasanya kalau ada tugas, sebisa mungkin kalian itu kayak langsung dikerjain aja biar nggak menumpuk tugasnya. Jadi kayak dicicil, nah benar dicicil. Jadi kalau misalkan kalian tumpuk-tumpukin di tugasnya sampai kalian juga sampai kayak bingung, aduh ini tugas banyak banget, daripada besok semua belum dikerjain, terus kalian malah pusing sendiri, ngomel-ngomel sendiri, ya kan? Bener kan ya kayak gitu? Benar. Terus nih, mengatur batasan di sini itu kayak kalian mengatur batasan dalam belajar. Kan kalian udah sekolah full day kan ya, dari pagi sampai sore, terus malam ada PR. Kalau misalkan mengatur batasannya sebisa mungkin di hari weekend kalian tuh kayak nyempatin diri buat me time, relaksasi, terus kayak jangan sampai kayak buku lagi belajar lagi ya pusing ya sebenarnya juga tuh kalau tiap hari ketemu buku terus ya. Terus ada lagi manajemen tugas. Nah, untuk manajemen tugas ini nih kayak misal dalam seminggu kalian tugas ada berapa, kalian list ditulisin sama kalian. Tugas yang di plan tercepat yang mana kalian tulis paling awal. Nanti misal di plan tugasnya yang paling lama kalian tulis lagi di paling bawah detailnya kapan. Ditulis aja, nanti kalau misalkan kalian udah ngerjain tugas sama kalian di checklist kayak bikin to-do list lagi. To-do list tugas kalian selama seminggu. Nah, kalian tulisin tugas-tugas kalian menurut detailnya tuh yang paling cepat ditaruh di atas, yang paling akhir ditaruh di bawah aja detailnya. Jadi kalian juga bisa memanage tugas-tugas kalian juga dengan baik dengan cara bikin to-do list tugas ya. Terus berkomunikasi dengan orang terdekat. Nah, komunikasi dengan orang terdekat juga nih kalian. Kalau misalkan lagi puyeng-puyengnya, lagi burnoutnya belajar, nggak mungkin ya kalau kalian kayak ngedumel sendiri. Ajaklah teman kalian juga ngajak ngedumel. Kalau ini berkomunikasi dengan orang terdekat ya, seperti itulah, saling sharing lagi aja tentang tugas kalian. Kalau misalkan kaliannya kayak pusing mau ngerjain nggak tahu caranya, komunikasi sama teman kalian. Kalau bisa pusing soalnya nih. Menyempatkan me time. Tadi yang bilang healing tuh benar banget ya. Kalian juga harus healing tuh kan. Daripada kalian buat sekolah dulu tiap hari sekolah, saban hari sekolah, libur cuma di hari Sabtu Minggu sampai tanggal merah kan itu tuh cepet banget ya Sabtu Minggu. Sedangkan Senin ke Minggu aja tuh
lama gitu kan. Hari Minggu ke Senin cepat banget gitu kan. Sempatin diri buat me time ya kalau bisa gitu ya. Terus melatih mindfulness nih, di sini tuh melatih mindfulness itu melatih pikiran kalian. Karena untuk melatih pikiran kalian juga tuh lebih penting sih kata aku ya. Karena melatih pikiran itu juga kalian bisa tahu cara memanage tugas yang kayak tadi. Karena pikiran kalian yang udah positif, terus juga kalian kayak oh nih tugasnya kan harus cepat ya dikumpulin, jadi aku harus bikin to-do list nih, jadi aku harus cepat bikin to-do listnya. Nah itulah untuk melatih mindfulness biar berpikir positif sama tugas-tugas sekolah kalian. Jadi kalian juga akan menghindari dari burnout belajar ya. Nih dari materi tersebut nih, materi burnout tadi masih ada yang mau ditanyain nggak? Kita sharing-sharing aja deh. Menurut kalian misalkan aku udah nerapin semua cara implementasi biar nggak burnout juga masih tetap burnout aja, sok boleh nanti kita sharing-sharing di sini nih. Masih ada yang mau ditanyain nggak nih terkait burnout ya? Boleh deh, masih ada yang mau ditanyain nggak nih? Nggak ada. Kalau misalkan sudah tidak ada nih, nanti aku mau bagiin Google Form. IMN sini siapa? Nanti aku mau bagiin Google Form ya, buat semuanya juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nanti aku bakal kasih Google Form, nanti kalian isi aja. Nanti di Google Formnya juga nih bakalan ada tentang bagian tentang burnout juga. Nanti juga kan ada kesimpulan nih. Nanti kalian tulis aja kesimpulan dari yang aku jelasin tadi itu apa. Nanti kalian tinggal tulis di Google Formnya. Nih, untuk bimbingan kelompok dari sesi aku ini udah selesai. Kalau misalkan kalian mau ada bimbingan kelompok ini boleh, nanti kita aturin jadwal lagi tentang bimbingan kelompok dengan materi-materi yang akan nanti materinya kita polling aja deh ya. Nanti aku bisa tuh ke KM-nya mau di materi apa tuh, nanti aku tinggal ke KM-nya. Nanti kita aturin lagi jadwal buat ngelakuin bimbingan lagi nih. Boleh deh nih. Kalau misalkan sudah tidak ada, terima kasih ya buat kalian semua yang udah mau nyempetin juga nih dengerin aku melakukan bimbingan sama aku nih ya. Bimbingan kelompoknya thank you banget. Nah untuk di sini kita mau sebelum mengakhiri bimbingan kelompok dari aku, boleh dibantu buat berdoa lagi buat KM karena kita mau mengakhiri dari bimbingan. Sebelum mengakhiri bimbingan ini, aku baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dalam hati. Berdoa selesai. Oke, thank you banget ya buat kaliannya nih. Kita mungkin bakalan